Bahas legalitas dan kredibilitas edisi cash. Sekilas info edisi cash. Kali ini kita akan membahas legalitas edisi cash. Tentunya sebelum kita bergabung di suatu bisnis, legalitas menjadi suatu hal penting dilihat. Kredibilitas perusahaan ditentukan oleh legalitas usaha, risiko dari usaha, track record perjalanannya. Edisi cash merupakan dompet aset digital cerdas yang bermining. Mining dari suatu kripto sudah tentu memiliki nilai jual beli atau bahasa sederhananya dapat dijual. Edisi cash bukanlah koin kripto yang terdaftar di CMC, melainkan dompet digital yang memiliki nilai konversi terhadap koin kripto resmi, Bitcoin dan Prims. Bitcoin dan Prims adalah koin market, keduanya adalah cryptocurrency yang dimining oleh edisi cash. Edisi cash memberikan hasil mining penambangan per hari sebesar 0,5% dari total saldo edisi cash yang tersedia di dompet atau wallet aplikasi. Aplikasi edisi cash ini menyediakan berbagai fitur lengkap mulai dari pengecekan progres mining, transfer saldo, pembayaran cloud server, dan update informasi seputar edisi cash. Komunitas edisi cash sudah ada sejak tahun 2016. Seiring perjalanannya waktu, sistem dan wallet komunitas terus dievaluasi dan diperbaiki guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti hack, penipuan, dan transfer langsung koin market ke wallet komunitas dari antar pengguna. Legalitas edisi cash berada di bawah perusahaan PT Crypto Prima Sejahtera. Hal yang cukup sering ditanyakan adalah apakah terdaftar di OJK? Perlu diketahui bahwa edisi cash bukanlah perusahaan yang bergerak di aktivitas perbankan dan investasi. Telah dilakukan rapat bersama Satgas OJK yang himbauan dan aturannya tertera pada aplikasi. Seluruh mitra sudah dipastikan membaca himbauan tersebut dan untuk tidak menyalah sebarkan informasi terkait edisi cash. Dengan hal tersebut, maka legalitas edisi cash telah memenuhi syarat. Bahkan saat ini komunitas telah berjalan baik selama 3 tahun sejak 2016. Kredibilitas koin edisi cash. Ada koin kripto yang dipakai edisi cash. Tentu koin yang digunakan adalah kripto yang terdaftar di CoinMarketCap. Bitcoin dan Prims terdaftar di CoinMarketCap atau CMC. Secara resmi bisa digunakan untuk transaksi antar pengguna mata uang digital di dunia. Namun penggunanya di market sebagai alat transaksi baru bisa dilakukan di beberapa negara. Indonesia saat ini belum mengizinkan untuk menjadikan semua cryptocurrency sebagai alat pembelian resmi di seluruh merchant Indonesia. Belum mengizinkan sebagai alat transaksi, namun keberadaan cryptocurrency telah diakui sehingga dalam perdagangannya memiliki nilai konversi terhadap rupiah, serta aktivitas jual beli asetnya dapat dilakukan di bursa. Pada dasarnya, suatu aset atau mata uang akan memiliki nilai jika berada di komunitasnya. Keberadaan komunitas secara otomatis menjamin adanya permintaan akan suatu aset. Dari sanalah permintaan dan penawaran terjadi. Cryptocurrency tidak laku untuk digunakan sebagai alat pembayaran barang ataupun jasa di Indonesia. Tidak hanya cryptocurrency saja, dolar
Dolar pun tidak laku di merchant atau toko-toko di Indonesia. Yang laku adalah rupiah, sehingga harus dikonversi ke rupiah terlebih dahulu. Berbeda halnya dengan pertukaran barang antar sesama pengguna dalam satu komunitas yang memiliki wallet sebagai media penyimpan aset. Hal itu memungkinkan terjadinya transaksi barang dengan pembayaran aset digital sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. EDC Cash bukanlah koin kripto, namun kenapa memiliki nilai terhadap rupiah? Perlu dipahami bahwa EDC Cash adalah smart wallet atau dompet cerdas. Dalam hal ini, wallet memiliki saldo. Saldo tersebut ialah saldo EDC Cash yang memiliki nilai konversi terhadap Bitcoin, Prims, dan rupiah. Mitra tinggal memilih apakah ingin menukar ke rupiah atau ke Bitcoin dan Prims. Itu keputusan individu secara mandiri. Saldo EDC Cash ini juga bisa dijadikan alat transaksi secara peer-to-peer, P2P, ke sesama mitra dalam komunitas EDC Cash. Jika si A menghendaki untuk menjual motor dan menerima sejumlah saldo EDC Cash, maka hal itu sangat mungkin terjadi di dalam ruang lingkup mitra EDC Cash. Inilah kekuatan dari komunitas. Jika saya mau beli properti memakai EDC Cash, apakah bisa? Jawabannya tentu saja bisa jika si pemilik properti tersebut juga sama-sama memiliki EDC Cash. Semua mata uang di dunia, jika dia berada di komunitas, maka uang tersebut memiliki nilai. Masa depan koin EDC Cash. EDC Cash menerapkan sistem mining 15% sesuai saldo yang ada di wallet dompet. Apa yang dimining EDC Cash adalah koin kripto, Bitcoin, dan Prims. Bitcoin sebagai stable coin yang memiliki nilai tukar terhadap altcoin manapun yang proses miningnya menggunakan algoritma POW. Kekuatan komputasi untuk memecahkan perhitungan matematis. Sedangkan Prims dengan proses mining POS, mining dari saldo yang ada di wallet. Dari mana perhitungan 15% mining ini? Presentasi tersebut sudah ditetapkan perusahaan sejak awal hingga saat ini. Tentu perhitungan 15% ini ditentukan dengan pertimbangan nilai konversi dari aktivitas jual beli aset digital yang terjadi, baik itu saldo EDC Cash, Prims, atau Bitcoin, dan juga mekanisme mining dari sistem masing-masing kripto, Bitcoin, dan Prims. Kelebihan dari EDC Cash yakni bisa merupiahkan dana kapanpun kita inginkan. Sebab di EDC Cash sistem sudah dibuat sedemikian baik sehingga memungkinkan untuk hal tersebut dapat dilakukan dengan mudah kapanpun kita inginkan. EDC Cash dengan OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Pertanyaan yang paling umum adalah apakah OJK sudah mengetahui adanya PT Kripto Prima Sejahtera yang menaungi platform EDC Cash? Tim Satgas OJK telah melakukan pertemuan dengan stakeholder EDC Cash pada Juni 2019. Hasil dari pertemuan ini tentunya diinformasikan kepada seluruh member EDC Cash melalui aplikasi yang bisa diakses Android. Hasil pertemuan menyatakan bahwa EDC Cash dilarang untuk menggunakan istilah menabung, investasi, dan kalimat yang menjanjikan keuntungan kepada setiap member. Sebab aktivitas ini adalah mining, penambangan, dan jual beli aset digital, bukan dana yang diputar oleh perusahaan untuk suatu bisnis. Selanjutnya, apakah ada batasan dari OJK sedangkan legalitas EDC Cash sudah terpenuhi? Ternyata tidak. Hasil pertemuan tersebut hanya memberi rambu-rambu agar pengguna tidak membuat informasi yang salah ke orang lain.
Keputusan tersebut dibuat untuk menghindari keresahan di antara masyarakat melihat dari kasus sebelumnya terkait bisnis cryptocurrency, yakni pada tahun 2018 OJK telah menangani kasus penipuan sebanyak 19 penjual Bitcoin bodong. Bagaimana dengan track record edisi cash dari awal berjalan sampai sekarang? Komunitas edisi cash di Indonesia sudah ada sejak 2016. Edisi cash adalah wallet pengembangan dari sistem yang telah ada sebelumnya. Sistem ini dibuat dengan unik dan pertama kali di dunia. Tujuan dari dibuatnya wallet ini adalah untuk memfasilitasi komunitas guna memonitor mining, media update informasi dan media transaksi secara peer-to-peer. Ada pembaharuan dari sistem yang sebelumnya dibangun, yakni mencegah broker dari market yang bisa merusak harga aset digital di komunitas internal edisi cash. Tidak ada Bitcoin dan Prims yang bisa ditransfer dari wallet satu ke wallet lain. Semua aktivitas pemindahan aset digital menggunakan saldo edisi cash yang telah bisa dikonversi ke Bitcoin dan Prims. Realitanya sampai saat ini tidak ada pengguna edisi cash yang merasa dirugikan dari awal bergabungnya member tersebut, karena tujuan dari komunitas edisi cash yakni untuk kesejahteraan yang lebih baik dengan memfasilitasi siapapun yang ingin memiliki aset digital yang telah dikonversi ke dalam bentuk saldo edisi cash dengan ketentuan minim 15% serta nilai beli saldo per satu edisi cashnya sebesar 20.000 dan nilai jual 15.000. Apa yang menjadi keraguan orang yang belum join? Pertama, kurangnya informasi tentang keberadaan aset digital yang sudah mulai efektif beroperasi di seluruh dunia. Keberadaan aset digital ini menjadi sangat diminati ialah karena sistem transaksi yang terdesentralisasi sehingga transaksi dalam jumlah besar bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat melalui teknologi blockchain. Kedua, yakni maraknya penipuan penjual Bitcoin. Kasus tersebut sudah ditangani oleh OJK dan data yang tercatat terdapat 19 penjual bodong. Apakah dengan adanya kasus ini kita harus mengecam keberadaan cryptocurrency? Tentu tidak, karena adanya kasus penipuan itu diakibatkan oleh oknum. Tindakan oknum ini tentunya mencoreng atau menurunkan kredibilitas cryptocurrency. Akan tetapi nyatanya sistem dari cryptocurrency sangatlah aman, bahkan bagi setiap pengguna yang melakukan transaksi dengan koin tersebut. Pengguna hingga transaksi sampai saat ini berjalan dengan baik dan justru mengalami peningkatan jumlah peminat. Kredibilitas perusahaan juga sangat ditentukan oleh perilaku dari setiap membernya. Perusahaan hanya sebagai wadah sistem yang sudah bekerja dengan baik, bahkan sudah diakui otoritas badan hukum di negara. Namun perjalanannya tetap harus memperhatikan perilaku dari setiap pengguna yang mengatasnamakan nama perusahaan. Atas dasar hal tersebut, perusahaan manapun akan melakukan tindakan tegas terhadap perilaku salah satu atau sebagian anggota terdaftar apabila melakukan kecurangan atau penipuan. Begitu juga dengan edisi cash terhadap setiap membernya. Apabila kamu ingin join tapi tidak mengenal salah satu pelaku bisnis di edisi cash, maka kamu bisa membaca selengkapnya di artikel ini. Artikel tersebut membahas secara lengkap step by step supaya kamu bisa mendaftar di edisi cash secara aman dan lancar. KYC System. Untuk itu kedepannya edisi cash akan memperlakukan KYC atau Know Your Customer.
Kepada setiap orang yang akan bergabung, setiap perusahaan harus bertanggung jawab untuk setiap tindakan member agar tidak menyalahi aturan dan perundangan di negara berlaku. Jika legalitas sudah terpenuhi, maka kredibilitas harus diperhatikan. Salah satu caranya adalah dengan ini. Sekian penjelasan tentang kredibilitas dan legalitas edisi cash. Jika ada pertanyaan, langsung silahkan bertanya pada saya di kolom komentar YouTube kami.